Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai teknologi seputar blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Sebelum kita masuk ke materi, kita mau membaca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk penjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika nanti ada penyebutan berbagai produk atau merek atau nama perusahaan, bukan berarti endorsement terhadap produk-produk tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Liquid restaking. Menarik ya. Nah, jadi kalau nanti kita akan membahas soal liquid restaking ini merupakan pengembangan atau ekstensifikasi dari ide sebelumnya, yaitu liquid staking. Jadi ada liquid staking, ada staking, ada liquid staking, ada liquid restaking. Nah, jadi sebelum kita masuk ke liquid restaking, kita mesti ulang sedikit soal staking ya. Siapa tahu Anda memang melewati video soal staking gitu ya, langsung masuk ke liquid restaking supaya tidak bingung. Kita akan ulang sedikit. Jadi proses staking itu merupakan proses konsensus di dalam ekosistem proof of stake. Jadi blockchain seperti Ethereum sekarang gitu ya, dia menggunakan proses proof of stake, tidak lagi menggunakan proses proof of work atau konsensus. Jadi dia akan melakukan validasi transaksi itu dengan modal aset, bukan modal mining. Gitu. Jadi yang dipakai adalah stake dari proses staking. Nah, staking bisa dilakukan melakukan solo staking dan pool staking. Gitu ya. Kalau misalnya mau menjalankan validator sendiri, ya boleh solo staking. Tetapi kalau mau menggunakan jasa orang lain, bisa pakai pool staking. Nah, jadi kalau di dalam aktivitas staking, ketika kita melakukan staking, gitu ya, staking yang dasar, gitu ya, tokennya akan di freeze, akan dibekukan. Jadi tidak bisa diakses dalam jangka waktu tertentu. Boleh kita akses, tapi kita akan melakukan proses withdrawal atau penarikan. Nah, proses ini membutuhkan waktu misalnya sampai 7 hari atau bahkan sampai 1 bulan. Dalam proses staking atau bahkan proses penarikan itu kan asetnya tidak bisa dipakai. Jadi ketika ada orang berpikir, oh ada potensi keuntungan di dalam ekosistem DeFi, dia tidak bisa melakukannya. Jadi keuntungan tadi tidak bisa dieksplorasi. Nah, kelemahan itulah dikembangkan satu konsep atau satu protokol namanya liquid staking. Jadi, ketika kita melakukan staking ke satu provider, itu kita akan mendapatkan satu token baru, namanya liquid staking token, gitu ya, atau LST. Kita akan singkat sebagai LST, liquid staking token. LST ini merupakan representasi dari aset yang kita deposit sebagai stake, gitu ya. Jadi misalnya kita staking Ether, kita akan mendapatkan LST yang merepresentasikan aset Ether tadi. Misalnya kita deposit 10 Ether, kita akan mendapatkan LST senilai 10 Ether. Nah, jadi kita mendapatkan LST tadi, itu kita masih akan mendapatkan reward dari si staking, proses staking yang kita tadi kan kita deposit Ether. Nah, sebenarnya pada saat proses staking itu kan rewardnya terakumulasi. Jadi misalnya APY-nya 10%, kemudian kita deposit sebanyak 10 Ether gitu ya. Dalam jangka waktu 1 tahun, nilai dari LST atau valuasi dari LST akan jadi dari 10 Ether jadi 11 Ether. Itu kalau APY-nya 10% dalam 1 tahun. Gitu ya. Jadi rewardnya akan masih tetap terakumulasi gitu ya sebagai valuasi nilai dari LST tadi.
Keuntungan lainnya adalah kita bisa memperdagangkan LST. Jadi asetnya tidak nyangkut, tidak terfreeze, gitu ya, tidak dibekukan di dalam proses staking. Meskipun rewardnya masih bisa kita terima, tapi masih kita bisa perdagangkan, kita juga masih bisa mengakses protokol-protokol DeFi, misalnya lending borrowing. Misalnya kita bisa menyediakan likuiditas, kita juga bisa meminjam gitu ya dengan menjaminkan LST tadi. Jadi keuntungannya ganda. Jadi ada benefit yang diperoleh dari proses staking, ada juga benefit ekstra yang diperoleh dari proses atau dari protokol DeFi. Nah, ini kan sebenarnya uh, ini ya, perluasan atau pengembangan. Jadi si pengguna tadi akan mendapatkan keuntungan ganda, penggandaan keuntungan, penggandaan profit dari dua proses yang berbeda. Jadi liquid staking sekarang sangat-sangat populer di kalangan para staker gitu ya. Jadi ketimbang mereka melakukan staking, mereka akan cenderung melakukan liquid staking. Biasanya seperti itu. Nah, jadi beberapa tahun belakangan ini muncullah satu proses atau satu ide baru namanya restaking gitu ya. Jadi LST yang kita terima dari proses staking gitu ya. Jadi staking kemudian liquid staking akan jadi liquid atau jadi restaking. Jadi aset LST tadi itu akan di restake lagi. Jadi sudah staking, dapatkan LST, akan LST-nya di restake lagi. Di mana? Di protokol blockchain gitu ya. Nah, restaking ini merupakan ide yang pionirnya dari restaking adalah namanya Eigen Layer. Jadi dia yang memulai tren restaking. Nah, jadi Eigen Layer ini merupakan protokol atau platform restaking. Dia melayani AVS namanya, atau Actively Validated Services, atau layanan-layanan yang membutuhkan validasi atau validator gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau proses validasi di dalam ekosistem proof of stake gitu ya, atau proses-proses yang tidak membutuhkan mining itu kan membutuhkan aset sebenarnya, gitu ya, aset yang di stake. Jadi semakin banyak aset yang di stake, itu semakin aman ekosistem tersebut, gitu ya. Jadi semakin sulit diserang. Bayangkan kalau misalnya ada blockchain baru yang asetnya murah. Jadi si blockchain ini kan jadi mudah diserang gitu ya. Si penyerang tinggal mengumpulkan aset, gitu ya, membeli aset yang murah tadi, kemudian melakukan penyerangan misalnya dengan 51% attack misalnya, dengan menguasai mayoritas dari staking di blockchain tersebut atau di layanan tersebut gitu ya, layanan blockchain tersebut. Nah, itu jadi masalah. Kenapa? Karena proses pengumpulan aset atau proses peningkatan valuasi aset itu kan membutuhkan waktu. Sementara si blockchain tadi kan harus tetap berjalan gitu ya. Makanya ada si Eigen Layer ini menyediakan layanan namanya AVS, Actively Validated Services. Jadi ketimbang si blockchain tadi bersusah payah mengembangkan valuasi aset, dia tinggal menyewa AVS atau menyewa si aset-aset tadi yang di stake tadi. Kan aset yang di stake tadi kan masih punya valuasi kan, sudah ada nilainya di pasaran gitu kan, karena kan dia si LST tadi kan merupakan representasi dari aset yang di stake, misalnya yang 10 Ether tadi, kemudian mendapatkan LST. LST kan di pasaran mendapatkan valuasi kan, misalnya sebesar setidaknya 10,1 Ether misalnya, karena kan dia sudah merupakan representasi aset plus mendapatkan reward. Jadi LST ini masih punya valuasi, sudah punya valuasi. Jadi kemudian LST ini dipakai di dalam ekosistem LRT atau liquid restaking atau proses restaking untuk dipakai di AVS atau Actively Validated Service. Misalnya dipakai di Ethereum Scaling Solutions. Kita akan melihat lagi lebih detail soal
Scaling Solutions, kemudian Oracles di AVS apa yang bisa dikembangkan, karena mereka membutuhkan additional security gitu ya, security dalam hal nilai aset ya, tetapi tidak bisa atau terlalu mahal untuk mengembangkan atau terlalu mahal untuk mereka membayar sebesar aset tadi, mengumpulkan sebanyak aset yang sudah ada gitu ya. Jadi mereka akan memanfaatkan aset yang sudah ada, yang besar itu, misalnya likuiditas yang sudah terkumpul dalam Ethereum itu kan sampai billion dollar gitu ya. Dia akan dipakai oleh AVS untuk mengamankan atau memberikan fasilitas keamanan bagi para AVS, misalnya tadi Ethereum Scaling Solutions, Oracles, dan macam-macam. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Jadi kita melakukan staking token, misalnya staking Ether gitu ya, mendapatkan LST atau Liquid Staking Token, LST. Contohnya kita melakukan staking Ether, kita akan mendapatkan STETH dari Lido. Jadi misalnya kita menggunakan Lido itu ya, salah satu operator desentralisasi di dalam proses atau dalam protokol liquid staking Lido. Nah, kemudian kalau di dalam EigenLayer kita bisa staking LST tadi. Jadi kita bisa staking STETH, kita akan mendapatkan token baru namanya LRT, Liquid Restaking Token. Nah, jadi LRT ini merupakan satu token yang bisa mengakumulasi reward-reward dari macam-macam, dari berbagai jenis, dari berbagai level ya, levelnya staking gitu ya, itu kan diakumulasi oleh LST-nya. Kemudian reward dari restaking gitu ya. Nah, restaking ini diakumulasi oleh sistemnya EigenLayer gitu ya, karena dia kan menyediakan fasilitas kepada AVS gitu ya, Actively Validated Service. Jadi EigenLayer ini sebenarnya punya posisi yang serupa dengan produk-produk DeFi sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita punya liquid staking LST, kita bisa misalnya menyediakan likuiditas. Ya kan kita mendapatkan profit ganda dari DeFi plus dari staking. Nah, kalau di EigenLayer kita mendapatkan profit dari staking, kita mendapatkan profit dari EigenLayer. Jadi keuntungannya ganda. Plus karena dia liquid, kita dapatkan kita bisa trading karena dia sudah mengumpulkan profit dari dua layer gitu, layer staking, layer restaking, plus kita juga bisa menyediakan likuiditas di pasaran, pasar DeFi. Jadi sebenarnya kalau di sini jadi keuntungannya berlipat 3 untuk liquid restaking token. Nah, ini kalau kita mau rinci keuntungannya, profitnya lebih tinggi ketimbang kita melakukan staking atau melakukan liquid staking biasa gitu ya. Likuiditasnya akan ter-enhance gitu ya, karena aset yang di staking tadi masih aktif di pasaran gitu ya. Ini mirip, keuntungannya mirip seperti LST, tetapi juga returnnya jadi lebih tinggi karena kan sudah berlipat berbagai layer ya, layer staking, layer liquid staking, plus layer liquid restaking. Nah, keuntungan lainnya yang tidak dapat di LST adalah kita bisa mendukung project-project baru yang emerging. Nah, project-project yang kecil-kecil tadi itu kan bisa mendapatkan keamanan yang tinggi dari AVS, dari EigenLayer gitu ya. Nah, jadi dia mendapatkan keamanan dari jaringan yang lebih besar atau dari likuiditas di jaringan Ethereum misalnya, tetapi dia bisa menjalankan protokol blockchain mandiri gitu. Jadi lebih bermanfaat. Nah, resikonya nih, tentu saja kalau ada benefit yang besar, resikonya lebih besar. Ada resiko sistemik, karena kan tadi kan sudah staking ada resikonya slashing, liquid staking juga ada resiko slashing gitu ya, atau iya tadi resikonya terakumulasi, atau misalnya liquid resiko market juga, plus risiko liquid restaking. Di situ nanti akan ada proses potensi slashing juga gitu ya di dalam L. Jadi resikonya akan terakumulasi atau cascading effect gitu ya. Kalau misalnya tadi
di proses staking ada slashing, jadi aset liquid stakingnya bisa drop, kemudian aset LRT-nya juga bisa drop. Ya, misalnya tingkat kepercayaan dari LRT akan jadi turun, jadi harga di pasaran jadi. Kemudian yang berikutnya adalah kompleksitasnya atas token tadi itu meningkat tajam gitu ya. Kalau misalnya dari staking ke LST kan cuma satu layer. Tapi kalau dari staking ke LST ke LRT kan jadi dua layer. Jadi kompleksitasnya jadi semakin tinggi gitu ya. Nah, jadi untuk pengguna biasa itu jadi bisa challenging gitu ya. Ini gimana caranya? Apa itu LRT gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka mau masuk kan mereka harus belajar banyak hal, dari cuman staking, juga belajar LST, juga belajar LRT gitu. Jadi mereka harus lebih melek terhadap teknologi-teknologi baru atau protokol-protokol yang baru. Nah, sampai di sini diskusi kita soal liquid risk taking. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai di sini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.